Bertemu kembali di Fals Talk bersama dengan saya, Fajar Eslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Sebagaimana kita ketahui, Fals Talk adalah tempat kita berdiskusi terkait berbagai hal, masalah hukum dan HAM, dari permasalahan yang ringan sampai yang berat. Hari ini adalah spesial, kita berada di BHP Surabaya, Balai Harta Peninggalan Surabaya. Ada berbagai topik yang menarik yang kita dalami dari berbagai tugas dan fungsi BHP. Kalau sebelumnya kita sudah membahas berbagai tema, hari ini topik yang kita bahas adalah tentang kepailitan. Tentunya topik yang menarik ya. Nah, bersama dengan kita sudah hadir seorang narasumber kita yang expert di bidangnya. Beliau adalah seorang kurator ahli media, Ibu Nuryati. Apa kabar Bu Nuryati? Alhamdulillah baik. Kiranya Ibu sehat-sehat, tenang, relax, dan Ibu ada expert tersebut. Sebelum kita mulai, silakan Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat Fals Talk. Selamat sore, saya Nuryati, JFKK Madya pada Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hari ini, sore ini kita akan membicarakan mengenai kepailitan sebagai salah satu daripada tusi kami sebagai kurator kepedataan di BHP Surabaya. Atau katakanlah ini tusi BHP yang menghadirkan atau kehadiran BHP sebagai kurator negara. BHP sebagai kurator negara. Sudah berapa lama Ibu di BHP, Bu? Alhamdulillah mulai tahun 2011 sampai sekarang berarti 10 tahun, Pak. Sudah 10 tahun ya? 10 tahun. Berarti sudah khatam. Ya, menjelumeti berbagai hal, masalah-masalah terkait tugas dan fungsi daripada Balai Harta Peninggalan. Nah Bu, dari berbagai hal terkait fungsi tadi, kita hari ini fokus untuk membahas terkait kepailitan. Nah, terkait kepailitan ini tentu berkaitan dengan bisnis ya Bu ya? Betul. Orang yang berbisnis, kalau orang nggak berbisnis tentu nggak pailit Bu ya? Betul. Nah, berarti ada pebisnis, ada juga misalkan pengadilan yang menetapkan. Betul. Nah Bu, secara garis besar, memutuskan. Secara garis besar ini Ibu tolong menjelaskan terkait pebisnis, mungkin permasalahannya, dan sampai akhirnya ada keputusan dari pengadilan yang kan. Silakan. Begini ya Pak, untuk mengenai proses daripada kepailitan sendiri itu, kalau BHP tentu saja kami tidak tahu. Yang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu jelas di situ ditentukan bahwa untuk pengajuan kepailitan itu cukup sederhana, Pak. Jadi ada debitur, kemudian ada yang mengajukan permohonan pailit itu dua kreditur, dua kreditur sudah cukup karena itu sederhana sekali. Kemudian ada utang yang sudah jatuh tempo, seperti itu, Pak. Terus kemudian untuk penunjukan BHP sendiri dalam ketentuannya juga cukup sederhana. Artinya sebenarnya kalau kita ngomongin Pak, BHP itu kan hadir sebagai wakil daripada negara. Tapi dalam ketentuannya itu bunyi, kalau pemohon pailit ya Pak ya, kalau pemohon pailit baik debitur maupun kreditur tidak menyebut kurator swasta, otomatis BHP sebagai yang ditunjuk mewakili negara. Seperti itu Bapak. Dalam ketentuannya sudah demikian Bapak. Jadi kalau memang pemohon daripada kepailitan tidak menunjuk kurator swasta, otomatis BHP sebagai kurator negara hadir di situ. Jadi pemohon kepailitan itu satu kreditur dan dua debitur minimal. Satu debitur Pak bisa mengajukan kepailitan sendiri atau dua kreditur. Oh, gitu. Satu debitur sendiri atau dua kreditur. Ada yang debitur mempailitkan dirinya sendiri, kemudian ada dua kreditur pemohonnya yang mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Berarti kreditur ini pemohon. Iya. Yang merasa mempunyai piutang ya. Piutang. Iya. Kreditur. Seperti itu.
Jadi cukup sederhana. Jadi kalau tanpa pembuktian yang lebih lanjut, dan itu pun diwakilkan oleh lawyer, Bapak. Lawyer, ataupun kalau debitur sendiri ya monggo silakan. Permohonan debitur dan kreditur itu kemana, Bu? Ke pengadilan niaga, Bapak. Ke pengadilan niaga. Iya. Jadi kami tidak tahu untuk prosesnya sampai di pengadilan niaga, Bapak. Kami tahunya setelah ada putusan, kami diberitahu bahwa ada kepailitan ini seperti itu. Baru kita melakukan tugas kami, Pak, tusi kami. Baik. Nah, seandainya setelah pemohon pilot itu bermohon ke pengadilan niaga, Betul. kemudian tentu ada proses di sana yang kita nggak tahu ya. Betul. Akhirnya diputuskanlah Betul. bahwa perusahaan tersebut pilot. Setelah itu apa yang terjadi? Kita diberitahu, Bapak. Yang diberitahu dari pengadilan niaga. Pengadilan niaga. Iya. Kita diberitahu. Nah, setelah ada pemberitahuan, otomatis kita koordinasi lebih lanjut dengan pengadilan niaga, Bapak. Kita mungkin kerjasama menghubungi dengan PP-nya, kemudian kita ketemu dengan hakimnya, karena kita harus membuat pengumuman, Pak. Jadi di situ pengumuman itu ada isinya mengenai rapat kreditur pertama, kemudian rapat kreditur kedua. Berarti ini adalah tahapan tanggung jawab daripada BHP ya? BHP. Itu dalam tahap pengurusan, Pak. Jadi tugas kami untuk kepailitan itu ada dua. Pengurusan dan pemberesan. Pengurusan dan pemberesan. Nah, di tahap pengurusan apa saja yang dilakukan oleh BHP? Kami dalam tahap pengurusan itu tadi, satu, karena kami dapat pengumuman, dapat keputusan, kita koordinasi dengan pengadilan niaga, menentukan kapan itu rapat verifikasi, rapat kreditur pertama, rapat kreditur kedua, kemudian verifikasi. Kemudian kita melakukan pengumuman, Pak, di berita negara, rapat koran nasional, juga koran lokal, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita juga memberitahukan kepada kreditur untuk mengajukan tagihan-tagihan ke BHP. Seperti itu, Bapak. Tagihan-tagihan ke BHP terkait dengan hutang-hutang mereka, Bapak. Hutang-hutang mereka. Iya, ke debitur. Pas nanti kita sudah mendapatkan tagihan-tagihan yang masuk itu, pas rapat verifikasi, jadi rapat verifikasi yang ketiga itu nanti di sana akan dipimpin oleh hakim pengawas. Karena tugas kami, Pak, selain melaksanakan tusi kami di dalam sebagai kurator kepailitan, tugas kami semua diawasi oleh hakim pengawas. Semua terkait dengan kepailitan perusahaan atau perorangan itu kita semua harus laporkan ke hakim pengawas. Sebagai hakim yang telah menunjuk kami sebagai kurator kepailitan. Nah, setelah ditunjuk tentu melakukan pengumuman, kemudian ya. Itu biayanya tanggung jawab siapa, Bu? Alhamdulillah untuk sekarang ini, Pak, untuk pengumuman dan lain sebagainya itu karena kalau kepailitan harus kerja cepat, Pak. Karena kita dibatasi dengan ketentuan, Pak. Jadi selama ini kita sudah alhamdulillah di cover oleh DIPA kami, Pak. DIPA. Jadi untuk pengumuman di koran nasional setelah kita mendapatkan putusan sekitar 5 hari, Pak. Jadi kita harus melakukan pengumuman di koran nasional, lokal, berita negara. Kemudian kita segera juga melakukan pendaftaran. Dan kalau seandainya pengadilan niaganya jauh, tidak di Surabaya, korespondensinya melalui apa ya? Selama ini, Pak, kami kan untuk daerah kepailitan kita meliputi ini, Pak, ya, tapi kebanyakan kami kan yang fokus banyak itu memang di Jawa Timur. Tapi sempat juga kami juga sampai di Kalimantan Timur. Iya. Kalimantan Timur. Kami otomatis ya. Harus ke sana. Betul, Bapak. Tapi karena dibatasi 5 hari ya. Iya. Takutnya barang-barang yang setelah ada putusan pilot itu dialihkan, Pak, atau digelapkan seperti itu. Jadi kita harus serba cepat untuk itu, Pak. Ya. Luar biasa nih, negara hadir dengan memberikan DIPA khusus untuk bisa menyelenggarakan tadi ya. Alhamdulillah, demikian, Pak. Ya. Ada 3 pertemuan dalam proses pengurusan kreditur 1, 2, 3. Nah, yang hadir di sana itu
apakah pemilik langsung, owner langsung, atau biasanya kuasa? Biasanya kalau rapat pertama kali, rapat kreditur pertama dan kedua itu selama ini Pak diwakilkan oleh kuasanya. Tapi kalau pas verifikasi, kami sangat mengharap untuk prinsipal itu datang, debiturnya sendiri untuk datang, karena di situ ada rapat pencocokkan utang. Jadi kalau kami sudah menerima tagihan daripada kreditur semua, kemudian untuk rapat verifikasi itu kan mencocokkan, utang misalkan dari utang A segini, apakah benar dari debitur mengakui utang itu segitu, seperti itu Pak. Harus ada pencocokan data. Harus ada prinsipal sendiri yang datang Bapak. Apakah pernah atau justru sering terjadi di rapat yang ketiga itu tidak hadir para prinsipal? Ada kemungkinan juga nggak datang, ada kemungkinan juga diwakili. Kadang seperti itu hakim pengawas tetap jalan Pak. Tetap jalan? Iya, karena kalau kuasanya ditanyai gimana debiturnya, ada kemungkinan untuk datang lagi. Kalau memang bisa ada kemungkinan untuk datang lagi, dijadwal ulang Bapak untuk verifikasi. Kalau tidak melalui kuasanya misalkan tapi seyogianya kuasanya juga kan pasti sudah diberikan informasi betul terkait Pak. Aset apa yang dikonfirmasi, betul. Dan bisa disampaikan ini benar, ini tidak, ini benar kan begitu. Iya, betul. Nah, fungsi untuk bisa menghadirkan prinsipalnya apakah hanya untuk? Tidak Pak, kita surat Pak, kita surat juga. Mungkin kalau misalkan dalam posisi prinsipalnya ada di lapas atau rutan, karena takutnya beliaunya lari Pak ya, karena terkait mungkin itu dulunya sudah dimasukkan sama krediturnya masuk di ini, ya mungkin kita minta izin ke lapas seperti itu. Tapi kalau cukup misalkan dari utang-utang yang masuk ke sini kita sampaikan di rutan atau lapas, debiturnya mengakui, ya kita tetap jalan Pak. Kemudian nanti kalau memang dalam rapat verifikasi yang ketiga itu kira-kira debitur menyatakan bahwa beliau memang tidak sanggup untuk membayar daripada utang-utangnya semua, itu dikatakan debitur dalam keadaan insolvensi atau tidak sanggup membayar. Yang paling banyak mengajukan permohonan kepailitan ini siapa Bu? Debitur atau kreditur? Kreditur Pak. Kreditur. Jarang sekali kalau debitur. Kalau kami debitur lebih suka Pak. Itu tadi mereka mungkin debitur ini kan yang meminjamkan. Debitur itu yang mempunyai perusahaan Pak, yang dipailitkan. Iya, mungkin kalau pengalaman saya waktu di Kalimantan yaitu Pak, karena perusahaannya itu banyak, kemudian lama-kelamaan itu tidak produktif lagi ya Pak ya. Mungkin perampingan perusahaan Pak, jadi mereka mengajukan kepailitan. Nah saya lebih suka seperti itu. Kalau dia mengajukan kepailitan, apakah melepaskan tanggung jawabnya untuk membayar utang-utangnya? Biasanya kalau debitur Pak, kalau debitur yang kooperatif tidak Pak. Mereka lebih suka kerjasama dengan kami supaya kepailitan segera selesai Pak. Beda kalau memang yang mempilotkan kreditur Pak. Biasanya beliau-beliau yang di debitur itu sudah katakanlah lari lah Pak. Kita nyarinya juga sudah sulit itu Pak. Jadi kalau kreditur yang mengajukan permohonan pasti karena sudah lewat jatuh tempo ya, tidak terbayarkan. Tapi kalau debitur yang mengajukan, umumnya dia ingin perampingan. Betul. Jadi dia sebenarnya yang bisa jadi sebenarnya pembayarannya tepat waktu ya. Iya. Nggak ada masalah. Tapi nggak ada masalah Pak. Kepingin ramping aja supaya perusahaannya tidak banyak gitu Pak. Iya. Wah luar biasa ya. Jadi kita baru paham ini. Ternyata prinsip kepailitan ini itu ada dua ya Bu ya. Tadi ada yang dimohonkan oleh debitur, satu orang debitur, ada juga yang dimohonkan oleh minimal dua debitur. Nah kalau debitur itu tentu pada umumnya Bu ya, pada umumnya permohonan kepailitan itu adalah untuk merampingkan perampingan perusahaan. Ya mungkin di situ pasti ada cost yang sudah mereka pertimbangkan lah ya, yang akan bermanfaat untuk yang lain. Betul Pak. Nah, jadi selama ini yang paling mudah menurut Ibu apabila debitur yang bermohon. Iya.
Jadi ada keinginan sendiri debitur untuk mempilotkan perusahaannya, Pak. Itu lebih membuat kami kerjasama juga bagus karena mereka juga ingin cepat selesai. Jadi dengan kita itu kerjasama kooperatif gitu, Pak. Ya alhamdulillah waktu itu pengalaman yaitu di Kalimantan itu, Pak. Debiturnya yang bermohon ya? Iya, debiturnya yang bermohon. Jadi, kalau yang di sini di Surabaya kebanyakan ya kreditur, Pak. Gagal bayar berarti. Iya, itu yang sulit, Pak. Sudah dikajukan oleh kreditur, kadang juga informasi terbatas mengenai debitur itu sendiri. Debitur kita hubungi juga sulit, pada lempar gini, bukan saya itu sana gitu loh, Pak. Jadi lempar tanggung jawab masing-masing seperti itu, Pak. Tercerahkan nih Bu Nuryati, sahabat Falastalk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif. Sebelum melanjutkan pembahasan terkait kepilotan ini, tadi kita sudah bahas terkait pengurusan ya Bu ya. Nah, sekarang kita coba bahas kedalamannya tentang pemberesan. Betul, nah, apa maksud daripada pemberesan ini Bu? Jadi kalau tadi di rapat verifikasi sudah tentukan bahwa debitur sudah tidak sanggup membayar, Pak. Makanya selanjutnya kita dalam pemberesan itu biasanya kita melakukan penagihan piutang daripada debitur yang mungkin tersisa, ada di kreditur yang belum sempat terbayarkan ke kita, seperti itu. Dan kemudian mungkin dalam waktu pengurusan itu juga kami menyurati ke semua ini, Pak. Misalkan ke bank barangkali debitur punya rekening di situ yang masih mengendap atau dan sebagainya. Karena tujuannya kita menelusuri aset itu kan untuk menambah daripada aset pilot itu sendiri, Pak, untuk kita nanti bagikan kepada kreditur. Seperti itu. Berarti itu ya bank, kemudian apalagi ya BPN ya? Iya. Jadi kita yang kebanyakan yang kita lakukan ke bank-bank itu, Pak, ya. Karena takutnya kalau kita bisa telusuri asetnya di sana, ya alhamdulillah walaupun tidak banyak mungkin bisa menambah aset kan, seperti itu, Pak. Jadi apa saja yang dilakukan dalam proses pemberesan tersebut? Tadi penyisiran aset, ya kan? Betul. Jadi penagihan piutang daripada debitur sendiri itu barangkali masih memiliki ya, Pak ya. Kemudian kami melakukan penjualan daripada aset-aset itu sendiri. Termasuk penjualan ya? Betul, Pak. Penjualan itu otomatis kami harus melakukannya melalui lelang, Pak. Sebelum kami melakukan penjualan, otomatis appraisal dulu kan, Pak. Ya. Siapa yang melakukan appraisal? Appraisal independen, Pak, di luar kami, Pak. Kami bukan ahlinya soalnya, Pak. Biasanya jadi ada pakai KJPP, Pak. Jadi, KJPP. Iya. Mereka yang menentukan harga. Baru nanti kita sampaikan di lelang. Betul, Bapak. Di ini lelang seperti lelang Christie atau bagaimana? Ya, kami mengajukan permohonan penawaran tertutup ya. Sekarang online, Pak, online juga bisa. Kalau dulu kami harus visit datang ke ini ya, Pak ya. Tapi pas pelaksanaan lelang kita harus ada di sana karena kita harus mengisi berita acara untuk lelang itu, seperti itu, Pak. Dan lelang itu pun juga nggak semudah itu, Pak. Kadang mereka yang sudah masukkan kan prosesnya ada SOP-nya di KPKNL harus store H-1 harus store seperti itu. Dia store senilai minimal yang iya, betul. Kan itu sesuai dengan minimal appraisal ya. Betul, minimal ini, Pak, harga jual kita. Iya, harga jual yang sesuai dengan appraisal tadi, betul. Kalaupun nanti misalkan dia pemenang, kalau nambah dia harus tambah. Gitu. Iya, betul, Pak. Ya, cuma berapa 2,5 atau 3,5% tergantung dari objek itu sendiri. Nah, sepengalaman Ibu dalam kasus-kasus yang Ibu tangani terkait kepailitan, biasanya berapa lama proses pemberesan ini? Kami tidak berani untuk menentukan kapan selesai ya, Pak ya, karena mohon maaf, saya masih punya pengalaman. Ada yang seperti tadi itu kalau misalkan pemohonnya pilot itu debitur yang permohonan sendiri karena untuk ini cepat Pak ya, karena mereka sendiri debitur juga berusaha untuk mencari pembeli dan sebagainya seperti itu, Pak. Jadi kami sangat terbantu
untuk seperti Kalau itu. yang debitur pemohon Kalau itu bisa di bawah 1 tahun. Oh iya, kadang ada 1,5 tahun itu udah bagus Pak. Rata-rata ya. Iya. Kalau misalnya kreditur pemohonnya. Kalau kreditur Ada yang belum otomatis selesai nggak, Bu? ada Bapak, mohon maaf ada. Karena aset pilot itu sulit terjual Pak. Iya, iya. Tidak gampang menjual kami aset pilot itu. Karena itu tadi masyarakat kita masih untuk membeli sesuatu yang berangkat dari kepailitan. Katakanlah Takut itu ya. sesuatu yang bermasalah kan Pak. Jadi mereka takut untuk membeli. Takut nanti ke depannya mereka menjual lagi juga sulit atau bagaimana, itu ada ketakutan seperti itu. Dan Jadi kenapa takut ya? Sedangkan misalkan itu sudah keputusan pengadilan. ya, Kemudian kan pasti pada waktu melakukan penyisiran aset sudah melakukan verifikasi kepada BPN misalkan ya, kepada bank. tentu, Kalau aset Pak, lah tentu ya. tentu. Ya mungkin karena masyarakat kita masih terkait kepercayaan feng shui dan sebagainya ya seperti itu. Kalau yang sudah biasa terjun di lelang Pak, mereka nggak akan takut karena sekarang itu pengurusan pembelian daripada hasil lelang itu nggak sulit. Cukup dari ada dari risalah lelang, dari risalah itu sendiri bisa dibalik namakan. Nggak sulit sebenarnya. Hanya masyarakat kita aja yang belum memahami itu Pak. Kami sampai sekarang masih punya aset-aset yang belum terjual loh Pak. Gitu ya. Walaupun kami sudah melakukan ini lelang berapa kali. Apakah ada batasan misalkan dalam waktu tertentu tidak bisa dilelang, maka secara otomatis itu menjadi hak si kreditur? Tidak bisa begitu bisa. Pak. Karena berarti kreditur semua bisa jadi dia pun jatuh miskin kalau misalnya uangnya nggak didapat ya, nggak berputar. betul Pak. Jadi begini. Karena kalau sudah ke pilot, otomatis semua aset daripada debitur itu sudah menjadi kewenangan daripada kurator, pengawasan maupun pengaturannya semuanya itu BHP, kurator lah sebagai yang mengurus seperti itu. Nah ini menarik Bu, pertanyaan terakhir terkait tadi Bu katakan kalau misalkan tidak disebutkan siapa kuratornya, maka otomatis kuratornya adalah BHP. Betul. Nah, saya jadi tergelitik ini Bu. Apakah hanya kepilitan aset-aset yang tidak seksi yang dilimpahkan ke BHP? Kenyataan demikian Bapak. Kenyataan demikian Bapak. Jadi gitu ya? Iya. Karena saya pernah kebetulan ketemu dengan kurator swasta. Saya pikir mereka selalu mencari aset-aset yang gimana. Jawabannya cuma sederhana, dia bilang, yang penting kalau orang Jawa bilang lu mintu Pak. Karena lu mintu. Jadi gini, pekerjaan itu berjalan, selesai, dapat lagi. Karena mereka kalau kurator swasta kan dibatasi 3 kepailitan Pak. Kalau kami tidak ada pembatasan Pak. Oh, 3 kepilitan itu harus selesai baru bisa dapat lagi. Harus selesai baru gitu. dapat lagi. Jadi mereka mungkin suka yang sudah tahu kalau ada asetnya gini, seksi lah. bisa ini dan ambil lah mungkin gitu. cepat dijual Betul, ya. Betul loh Pak. Jadi yang bermasalah larinya banyak ke BHP ya Pak. Artinya mereka sudah lebih dulu tahu. Mereka dapat informasi dari mana itu Bu? Nah itu Pak, mohon maaf. Sementara BHP harus datang ke lokasi, harus bersurat, bermohon kepada bank, kepada BPN. Nah seolah-olah mereka ini ada hubungan dengan orang dalam ya. Tapi itu biar ranah mereka. Iya, kita menjalankan betul, Bapak. tugas dan fungsi Betul, BHP. betul. Gitu ya Bu ya? Betul Bapak. Luar biasa Bu Nuryati. Terlepas dari begitu rumitnya kepilitan, tapi kita harus paham bahwa proses kepilitan ini memang ada dalam sepanjang praktek bisnis itu bisa berlangsung. Betul. Dan BHP hadir untuk bisa melaksanakan tugasnya, mendampingi proses ini bisa berlangsung dengan baik. Apakah ada pesan Ibu Nuryati kepada sahabat Falstock untuk terkait kepilitan ini? Kepilitan ya Pak. Sahabat-sahabat di Falstock ya Pak ya. Mohon maaf. Kepilitan untuk pengurusannya memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mungkin ke depan lebih hati-hati untuk bersinggungan dengan kepilitan ya Pak ya.
Jadi karena kalau sudah pilot satu, nama baik juga sudah ini berkurang, kepercayaan masyarakat juga berkurang. Jadi kalau bisnis harus berhitung Bu ya. Iya betul Pak. Jangan sampai pilot. Iya, apalagi kan sekarang ada apa itu Pak, pendaftaran yang apa itu? Yang per orang, iya itulah yang memudahkan perseroan berbadan hukum untuk ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nuryati. Sahabat Falas, kiranya sesi terkait kepilotan ini bisa mencerahkan kita. Dan prinsip kehati-hatian dalam memulai usaha tentunya menjadi awal untuk kita memulai usaha supaya kita jangan mengalami pilot. Kalaupun kita harus meminjam uang, kita harus berhitung dulu apakah kita sanggup untuk mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Bu Nuryati. Sama-sama Pak. Sukses selalu untuk seluruh sahabat Falas. Jangan lupa like, subscribe, follow dan berikan komentar yang positif. Sampai jumpa di Falas Talk sesi berikutnya.